Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Arus Kas dengan anggota saya Muhaimin dengan NIM 21312288, Aftika Neni Setiana dengan NIM 21312295, Muhammad Reski Utama Putra dengan NIM 21312296. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Atau kita dapat menyederhanakan bahwa laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Elemen arus kas. Ada 3 elemen dasar yang termuat dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan. Ketiga aktivitas tersebut berkaitan kegiatan operasional utama perusahaan untuk menghasilkan laba yang tentu saja berdampak pada pergerakan kas. Pertama, jenis elemen arus kas pertama adalah kegiatan operasi yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban perusahaan dan piutang. Kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan menggunakan arus kas antara lain adalah pengeluaran operasional dan pembayaran gaji karyawan. Kedua, aktivitas investasi pada laporan tersebut menggambarkan penerimaan kas akibat adanya proses penjualan produk perusahaan. Di samping itu, ada pula aktivitas yang menyebabkan berkurangnya kas, namun meningkatkan aktiva lain. Salah satu contohnya adalah membeli mesin baru. Ketiga, elemen terakhir yang ada dalam laporan arus kas adalah aktivitas investasi yang berhubungan dengan investasi jangka panjang. Ada pula aktivitas pendanaan yang ditandai dengan bertambahnya kas dan liabilitas jangka panjang. Salah satunya adalah peminjaman modal di bank. Komponen laporan arus kas. Yang pertama, arus kas operasional. Jenis laporan yang pertama ini diartikan sebagai arus kas yang terkait langsung dengan operasional perusahaan pada periode tertentu. Biasanya yang termasuk arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen atau pendapatan piutang. Yang kedua ada arus kas pembiayaan. Arus kas kedua ini diartikan sebagai laporan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan, yaitu pengurangan dan penambahan modal pada periode tertentu. Arus kas pembiayaan ini bukan berarti aliran dana keluar untuk membiayai suatu kegiatan usaha, melainkan aliran dana masuk. Yang ketiga, arus kas investasi. Arus kas klasifikasi ketiga ini diartikan sebagai laporan aliran kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas investasi perusahaan pada periode tertentu. Arus kas ini kebalikan dari arus kas pendanaan, di mana perusahaan justru mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan pendapatan. Jenis-jenis arus kas. Yang pertama ada cash from operating activities, yakni uang tunai yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis inti perusahaan, tidak termasuk arus kas dari investasi. Ini ditemukan pada laporan arus kas perusahaan di bagian pertama. Yang kedua, free cash flow to equity, yakni free cash flow equity adalah mewakili uang tunai yang tersedia setelah diinvestasikan kembali ke bisnis atau pengeluaran modal. Yang ketiga, free cash flow to the firm. Jenis ini adalah ukuran yang mengasumsikan perusahaan tidak memiliki leverage atau utang. Ini digunakan dalam pemodelan keuangan dan penilaian. Dan yang terakhir ada net change in case, perubahan jumlah arus kas dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya. Jenis ini biasanya ditemukan di bagian bawah laporan arus kas. Metode laporan arus kas. Metode laporan arus kas terbagi dua. Yang pertama, metode langsung.
Laporan kas secara langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Metode secara tidak langsung, metode yang lebih memusatkan perhatiannya kepada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode ini tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas. Isi laporan kas terdapat ada 4, yaitu yang pertama menghitung kenaikan atau penurunan kas, yang kedua menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional, yang ketiga menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi, dan yang terakhir hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas. Selanjutnya, dampak tidak menyusun laporan arus kas. Menyusun laporan ini berdampak besar bagi perkembangan perusahaan. Itu sebabnya kita membutuhkan laporan ini terutama dalam berbagai strategi keuangan. Nah, penyusunan laporan ini berantakan atau tidak membuat sama sekali berdampak besar juga bagi perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan akan kesulitan mengembangkan usaha dan menyertakan modal investasi. Padahal investasi sebagai penjelasan di atas bermanfaat bagi pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Berikut dampak lain bagi perusahaan yang tidak menyusun laporan arus kas. Yang pertama, pemimpin perusahaan dan manajemen tidak bisa melihat aktivitas atau keluar dan masuknya kas secara real. Yang kedua, pengusaha hanya bisa berspekulasi atas laba atau rugi yang dialami bisnisnya. Dan yang ketiga, pengusaha tidak bisa memperkirakan arah bisnis yang tepat untuk bersaing dengan kompetitor. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.